Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Rekognisi Angkatan 11 akan melakukan praktek kucing. Skenario kucing kasus 1. Sebagai coach, Pak Asep Gunawan, guru geografi. Coach Cisandi Budiansyah sebagai murid. Observernya yaitu Pak Ahmad Ajidin dan Ibu Pipit Agustina. Situasi yang dialami dalam skenario. Guru memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lainnya. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Praobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Asep. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini, di mana pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi kegiatan dalam praobservasi sebelum Pak Asep dan saya melakukan observasi supervisi akademik ya. Baik Pak Asep, dalam kegiatan kali ini, dalam sesi coaching praobservasi kali ini, saya ingin tahu kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan supervisi nanti. Selamat pagi Pak Ahmad. Saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan terbuka yang dapat mendorong siswa berpikir kritis. Begitu Pak. Oke Pak Asep. Ini bagaimana nih Pak dari kompetensi ini yang secara spesifiknya ingin kami amati gitu selama proses coachingnya Pak Asep. Oke, begini Bu, saya ingin Bapak Ibu mengamati bagaimana saya mengajukan pertanyaan dan interaksi saya dengan Cisandi saat sesi coaching. Baik sekali ya Pak, di mana dalam mengajukan pertanyaan dan interaksi dalam pelaksanaan coaching itu sangat baik sekali. Nah, kira-kira menurut Pak Asep nih ya, kira-kira ketika Pak Asep ingin dalam mengajukan pertanyaan dan dalam berinteraksi itu pastilah ada indikator-indikator yang ingin Pak Asep capai ya. Nah, kira-kira apa saja sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak harapkan setelah kegiatan observasi ini? Mungkin saya berharap dapat melihat peningkatan dalam respon Cisandi dan bagaimana dia terlibat dalam diskusi serta meningkatkan kemampuan pribadi saya dalam memfasilitasi dialog dengan Cisandi begitu. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Asep. Mari kita mulai sesi coachingnya dengan Cisandi. Semoga berjalan lancar ya Pak Asep ya. Ya Pak Ahmad ya? Iya. Oke. Ya, Silakan Pak Asep. Observasi. Selamat pagi Cisandi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk coaching hari ini. Tujuan kita adalah untuk mendiskusikan situasi di mana kamu lebih memilih bekerja sendiri dan tidak berkolaborasi dengan teman-teman. Apakah tujuan utama yang ingin kamu capai dari diskusi ini? Selamat pagi Pak Asep. Yang pasti tujuan saya adalah untuk memahami bagaimana saya bisa lebih efektif dalam bekerja sama dengan teman-teman Pak. Meskipun hasil kerja mandiri saya bagus, saya ingin belajar bagaimana berkolaborasi dengan lebih baik dengan kelompok Pak. Seperti itu. Bagaimana Cisandi akan mengukur kesuksesan dari usaha ini?
Mengukurnya, saya akan mengukur, keberhasilan dengan melihat seberapa baik saya dapat berkolaborasi dalam kelompok. Kemudian saya juga, bagaimana, kontribusi saya mempengaruhi hasil akhir kelompok, Pak. Kemudian saya juga akan mengevaluasi umpan balik dari teman-teman dan guru mengenai partisipasi saya dalam kelompok. Baik, mari kita identifikasi tantangan utama. Apakah yang menjadi kendala utama yang membuat kamu lebih memilih bekerja sendiri daripada berkolaborasi? Kendala utamanya, saya merasa bahwa teman-teman itu, Pak, dalam kelompok, seringkali, mereka itu tidak sejalan dengan cara kerja saya, Pak. Kadang-kadang saya merasa mereka tidak serius atau tidak efektif dalam bekerja, sehingga saya lebih mudah, bagi saya untuk lebih nyaman, bekerja sendiri, Pak, seperti itu. Apakah Cisandi sudah mencoba strategi tertentu untuk mengatasi masalah ini? Jika iya, apa yang sudah kamu coba dan bagaimana hasilnya? Iya, Pak, saya sudah, mencoba untuk berbicara dengan anggota kelompok dan menyarankan pembagian tugas yang lebih jelas seperti itu, Pak. Namun, saya merasa tidak ada perubahan signifikan dan saya tetap merasa lebih nyaman, bekerja sendiri seperti itu, Pak. Apakah ada faktor-faktor tertentu untuk memungkinkan menyebab ketidaknyamanan kamu dalam bekerja kelompok? Saya pikir faktor utamanya adalah perbedaan cara kerja mungkin, Pak, seperti itu. Selain itu juga mungkin dari komunikasi, ya saya cenderung bekerja dengan cara yang lebih sistematis, Pak. Sedangkan teman-teman saya, lebih santai atau kurang terorganisir seperti itu. Itu yang menyebabkan saya tidak nyaman, Pak. Baik. Mari kita buat rencana aksi. Langkah-langkah konkret apa yang akan Cisandi ambil untuk memperbaiki situasi ini? Bisa jadi saya akan, Pak, langkah-langkah konkretnya saya akan mulai dengan mengadakan diskusi dengan anggota kelompok, Pak, yaitu untuk membahas cara kerja dan ekspektasi masing-masing. Selain itu, saya akan mencoba untuk lebih fleksibel dalam, membagi tugas dan memastikan setiap orang memiliki peran yang sesuai dengan kemampuan mereka, Pak. Oke, bagaimana kamu akan memastikan bahwa diskusi ini produktif dan semua anggota kelompok merasa terlibat? Saya akan memulai dengan meminta pendapat setiap anggota kelompok dan mendengarkan kekhawatiran mereka, supaya saya, lebih paham tentang mereka. Selain itu, saya juga akan menetapkan aturan dasar untuk kolaborasi, Pak, dan memastikan bahwa setiap orang memahami dan menyetujui, pembagian tugas itu. Oke, bagaimana kamu akan memantau kemajuan dan mengevaluasi efektivitas dari rencana ini? Saya akan memantau kemajuannya dengan mengadakan pertemuan kelompok secara berkala, seperti itu mungkin, Pak, untuk membahas perkembangan dan masalah yang, mungkin timbul. Saya juga akan meminta umpan balik dari anggota kelompok dan guru mengenai kemajuan kerja sama kami. Kira-kira Cisandi berapa lama merencanakan untuk menerapkan rencana ini sebelum mengevaluasi hasilnya? Saya akan mencoba, mulai menerapkannya, rencana ini, sekitar 2 minggu ke depan deh, Pak, dan dapat mengevaluasinya bisa jadi setelah 1 bulan ke depan. Oke, terakhir nih Cisandi, mari kita terapkan tanggung jawab. Bagaimana kamu akan melacak kemajuan dan hasil dari rencana ini? Dengan cara, saya mencatat semua diskusi dan umpan balik yang diterima selama proses yang terjadi, Pak. Selain itu, saya juga akan mengumpulkan laporan mingguan mengenai kemajuan kelompok dan membagikannya dengan guru untuk mendapatkan masukan dari beliau. Seperti itu, Pak. Kira-kira siapa saja yang akan terlibat dalam evaluasi dan memberikan umpan balik?
Yang pastinya saya akan melibatkan semua anggota kelompok, Pak, dalam evaluasi dan meminta pendapat mereka secara terbuka. Saya juga akan mengajak guru untuk memberikan umpan balik tentang kinerja kelompok dan berkolaborasi. Jika ini belum sepenuhnya efektif dan langkah apa yang akan Cisandi ambil untuk menyesuaikannya? Jika rencana ini tidak efektif atau belum efektif sepenuhnya, saya akan mengevaluasi umpan balik yang diterima, Pak. Kemudian mencari tahu apa yang tidak berjalan, apakah sesuai rencana atau tidak, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Jika perlu, saya akan mencari strategi baru untuk meningkatkan kerjasama ini, Pak. Bagaimana kamu akan merayakan keberhasilan atau pencapaian yang dicapai dan dari implementasi rencana ini? Yang pasti saya akan merayakan keberhasilan dengan memberikan pengakuan, Pak, kepada anggota kelompok dan berbagi pencapaian dengan seluruh kelas. Saya juga akan menghargai usaha setiap anggota kelompok dengan pujian dan penghargaan seperti itu. Oke. Nah, Cisandi nanti ditunggu hasil dari akhir dari coaching ini, nanti tingkatan keberhasilan Cisandi nanti ke depan nanti dilaporkan kembali kepada saya. Terima kasih sekali lagi. Baik, saya akan mencoba melakukan evaluasi dalam 2 minggu ke depannya, Pak. Jika ada hasilnya saya akan berdiskusi kembali dengan Bapak. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Oke. Pasca observasi. Alhamdulillah Pak Asep telah melakukan kegiatan percakapan coaching dengan Cisandi. Nah, Pak Asep tentulah dalam kegiatan observasi pelaksanaan coaching itu yang saya observasi, Pak Asep mendapatkan hal-hal yang sangat bermakna ya Pak Asep. Nah, saya ingin tahu nih Pak, bagaimana sih Bapak menilai apa yang sudah dilakukan selama sesi coaching tadi ya. Nah, kira-kira Bapak menilainya itu seperti apa ketika melakukan sesi coaching, terus apa yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Oke, dari coaching yang telah dilaksanakan tadi dengan Cisandi, saya merasa sudah membantu Cisandi dalam mengidentifikasi masalah dan menyusun rencana aksi yang dilakukan oleh Cisandi. Saya berusaha mengajukan pertanyaan terbuka dan dia memberikan respon yang sangat baik dari apa yang saya pertanyakan di sesi coaching itu. Baik, Pak Asep, ini berdasarkan pengamatan kami ya Pak Asep ya. Pak Asep udah baik gitu dalam mengajukan pertanyaan yang mendorong diskusi gitu. Namun ada beberapa momen nih di mana pertanyaan bisa lebih dieksplorasi gitu untuk menggali lebih dalam. Mungkin itu Pak Asep ya. Betul sekali ya apa yang disampaikan Bu. Jadi ada beberapa momen ketika pertanyaan itu bisa dieksplorasi dan digali lagi agar bergali lagi lebih dalam agar terbukanya inisiatif atau hal-hal yang baik itu dikemukakan Cisandi ya. Nah, seperti yang Bu Pipit utarakan, ini berikut beberapa hasil catatan dari yang kami lihat selama melaksanakan kegiatan observasi, di mana Cisandi itu sangat terlihat ya Pak, sangat terlihat ingin menunjukkan kemauan untuk berkolaborasi lebih baik. Nah, selain itu, selain menunjukkan kemauan untuk melakukan berkolaborasi lebih baik, juga ingin memberikan ide-ide yang konstruktif, ide-ide yang bagus, yang konstruktif, sehingga bisa menstimulus
rekan-rekannya agar lebih aktif lagi dan agar mencapai sesuatu yang sangat bagus ya. Namun selain itu masih ada beberapa hal, beberapa momen yang terlihat ketika salah satunya ketika dia tampak ragu ya Pak, ada keraguan dalam prosesnya, dia tampak ragu-ragu ketika ingin melakukan partisipasi secara aktif. Iya. Baik, Pak. Pak Asep, mungkin apa nih kompetensi lain yang ingin Bapak Asep kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan gitu Pak Asep? Dari coaching yang telah dilaksanakan dengan Cisandi, tentunya saya ingin lebih fokus pada pengembangan kemampuan saya dalam mengatasi ketidaknyamanan siswa dalam berkolaborasi dan memfasilitasi diskusi yang lebih inklusif. Mungkin itu, Bu. Oke. Baik Pak Asep, terima kasih banyak. Gimana Pak Ahmad? Oke, mungkin apa yang diinginkan Pak Asep sudah sangat baik sekali ya. Tetap semangat Pak Asep dalam melaksanakan tugas dan semoga berhasil. Mungkin dari kami cukup sekian ya Bu. Terima kasih. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Ya, terima kasih. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer. Baik, berdasarkan hasil pengamatan saya dari hasil coaching antara Pak Cisandi dan Pak Asep ya. Yang pertama dari hasil pengamatan saya di mana Pak Cisandi selaku murid itu memiliki perilaku yang mandiri. Nah, di mana ditunjukkan perilaku mandirinya itu ditunjukkan bahwa Pak Cisandi lebih memilih untuk bekerja sendiri. Dan dia menyatakan nggak mau gitu atau kurang suka untuk kerja kelompok dengan adanya beberapa alasan, terutama adanya alasan bahwa beliau menyatakan ketidakcocokannya terhadap anggota kelompoknya. Maka dia berupaya untuk bekerja mandiri, menyelesaikan tugas-tugasnya sendiri, dan itu lebih diutamakan ya untuk kerja sendiri daripada bekerja kelompok dengan alasan adanya ketidakcocokan di dalam kelompoknya. Selanjutnya kualitas akan hasil tugas yang telah dikerjakan Cisandi itu kalau hasil tugasnya itu sangat baik ya, walaupun dia bekerja sendiri sangat baik, tetapi karena dia menghindari untuk kerja kelompok dan lebih suka untuk kerja mandiri, karena ini kan ada juga penilaian kelompoknya, maka ketidakhadirannya dalam kerja kelompok itu mempengaruhi terhadap hasil kerjanya. Walaupun dia bekerja sendiri sangat baik, tetap aja dikumulatifkan itu jadi mempengaruhi terhadap hasil kerja kelompoknya. Nah, yang ketiga itu dari dampak dinamika ketidakhadirannya di dalam kelompok itu mempengaruhi efek akan kerjasama dan kolaborasi yang ditunjukkan oleh kelompoknya, sehingga terjadinya jadi kurang kompak dan mengurangi kerjasama karena ada yang tidak hadir. Selanjutnya respon terhadap usaha untuk kerjasama atau kolaborasi. Di sini Cisandi sering memberikan alasan ya, memberikan berbagai alasan ini, alasan itu dengan tujuan agar dia tidak hadir atau tidak bekerja sama berkolaborasi dalam kelompoknya. Itu dia memberikan berbagai alasan, sehingga hal itu juga mempengaruhi pada situasi kelompok, dan situasinya itu akan menunjukkan perubahan yang signifikan meski sudah
walaupun Cisandi sudah diberikan penjelasan bahwa betapa pentingnya kita bekerja sama, kita bergotong royong, kita saling mengisi di dalam suatu kelompok itu betapa penting, tapi tetap aja Cisandi itu memberikan berbagai alasan dan itu akan mengurangi kualitas kelompok pada kelompok Cisandi ya, terutama kualitas kerjasama dan kolaborasinya. Untuk hal tersebut di atas atau apabila mengalami hal-hal seperti itu, maka salah satu rekomendasi yang saya berikan itu kita berupaya untuk menghadirkan rasa simpati ya, menghadirkan rasa simpati kita melalui percakapan pribadi, dengan melakukan percakapan pribadi agar untuk memahami, dengan tujuan memahami kenapa dia selalu memberikan alasan-alasan tertentu demi menghindari kerja kelompoknya. Karena dengan alasan-alasan itu ataupun alasan ketidaknyamanan Cisandi terhadap kelompoknya itu mungkin akan terungkapkan ketika kita merasa simpati atau merasa kasihan terhadap simpati, otomatis dia akan merasa dikasihani dan apa yang membuat dia tidak nyaman itu akan tersampaikan kepada kita. Nah, dengan apabila hal-hal itu sudah disampaikan, maka kita bisa mendesain suatu pekerjaan atau mendesain tugas maupun strategi pembelajaran agar bisa menarik minat anak, terutama desain tugas kelompoknya yang sesuai atau yang bisa memenuhi kebutuhan anak dan dapat memotivasi anak agar semangat dalam kerja kelompok ya. Salah satunya dengan menyusun tugas yang memperhatikan potensi yang anak sendiri itu agar kebutuhan belajar anak ataupun kebutuhannya dalam bekerja kelompok itu bisa terpenuhi, dan juga meningkatkan keterlibatan anak tersebut dengan diberikan suatu tanggung jawab. Kita percaya berikan suatu tanggung jawab lebih di dalam kelompoknya yang insya Allah itu akan memberikan motivasi dia agar mau bertanggung jawab dan bekerja kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompoknya. Mungkin dari saya itu saja. Selanjutnya mungkin dari Bu Pipit, mangga. Mic-nya Bu. Maaf masih ini ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan hasil pengamatan saya, mungkin tidak jauh berbeda dengan hasil pengamatan dari Pak Ahmad Ajidin. Yang pertama mungkin dari perilaku dan kegiatan kelompok di sini Pak Cisandi ini cenderung bekerja mandiri dan menghindari kerja kelompok dengan alasan ketidakcocokan. Dia selalu memberikan alasan-alasan seperti itu, tidak mau, tidak cocok gitu ya. Kemudian alasan yang diberikan Cisandi di sini sering mengeluh seperti itu gitu dengan teman-teman kelompoknya dan merasa lebih nyaman bekerja sendiri gitu, lebih enak gitu secara mandiri. Dan dari pengamatan kualitas dan konsistensi hasil kerjanya di sini, Cisandi memang sangat baik dalam mengerjakan secara mandiri. Cuman ketidakhadirannya dalam kelompok juga sangat mempengaruhi kontribusi dan dinamika kelompoknya gitu. Jadi dampaknya di sini dalam kelompok dapat menyebabkan ketidakpuasan gitu dan mempengaruhi semangat kerja sama di antara anggota kelompok. Jadi ya kalau Pak Asepnya mungkin lebih nanti saya rekomendasikan di sini perlu adanya percakapan pribadi gitu, mengadakan diskusi mendalam untuk memahami alasan ketidaknyamanan Cisandi dan memberikan motivasi untuk meningkatkan kolaborasi. Dan rekomendasi yang berikutnya mungkin perlu adanya di sini ya, di rancangan tugas yang inklusifnya perlu mendesain gitu tugas kelompok dengan memperhatikan
minat gitu dan kekuatan murid, serta menciptakan suasana yang mendukung kolaborasi. Mungkin itu pengamatan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kesimpulannya, skenario kucing ini mengikuti alur Tirta secara sistematis dan memberikan hasil pengamatan yang mendetail tentang tantangan serta solusi yang mungkin diterapkan untuk meningkatkan kerjasama dalam kelompok. Skenario kucing kasus 2. Coach Cisandi Budiansyah, Coach Ahmad Ajidin, observernya Pak Asep Gunawan dan Ibu Pipit Agustina. Situasi skenario kasus 2. Seorang murid bernama Ahmad Ajidin bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru bernama Pak Samsul. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les privat guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menghadapi hal ini? Pra-observasi. Selamat pagi Pak Cisandi. Dalam sesi coaching ini, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Selamat pagi Pak Asep. Saya dalam coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi dalam komunikasi secara efektif dengan murid agar bisa mendengarkan dan memahami masalah mereka dengan lebih baik gitu Pak. Iya. Pagi ya Pak Cisandi, saya juga Pagi, menyapa Bu. Pak Cisandi. Oke, bagaimana nih dari kompetensi ini yang secara spesifik ingin kami amati selama proses coaching nih Pak Cisandi? Baik Bu, terima kasih untuk yang ingin saya amati, yang ingin Bapak Ibu yang ingin kalian amati atau Bapak Ibu amati, bagaimana saya melakukan pendekatan kepada Ahmad, Bapak Ibu, saat nanti dia bercerita tentang masalah yang dihadapinya, seperti itu. Oke, Pak Cisandi, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak harapkan setelah observasi ini? Saya berharap dapat melihat Ahmad lebih terbuka dalam berbagi perasaannya seperti itu. Serta saya bisa memberikan respon yang mendukung dan konstruktif, Bapak Ibu. Oke, berarti yang mendukung dan konstruktif ya Pak ya. Baiklah Betul, Bu. Baiklah Pak Cisandi, terima kasih Pak Cisandi. Mari kita mulai sesi coaching ya dengan Pak Ahmad ya. Semoga berjalan dengan lancar. Silakan Pak Cisandi, saya berikan waktu buat Bapak dengan Pak Ahmad untuk melakukan sesi coachingnya. Dipersilakan Baik. Pak Cisandi. Baik Ibu dan Bapak, terima kasih. Observasi. Assalamualaikum Ahmad, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah baik. Tapi saya merasa ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, ingin saya bicarakan berdua sama Pak Cisandi. Syukur alhamdulillah kalau kamu dalam kondisi baiknya. Bapak senang mendengarnya. Jika Ahmad ada yang ingin dibicarakan, silakan. Bapak siap untuk mendengarkannya. Silakan sampaikan saja Ahmad. Jadi begini Pak,
eh, ada sesuatu hal ya mungkin saya baper ya Pak, sebagai murid di sini saya merasa gitu kepikiran terus jadi sampai perasaan saya itu gimana gitu Pak, bahkan merasa tidur gak nyenyak, makan gak enak. Jadi itu karena perlakuan teman-teman saya Pak. Saya perlakukan teman-teman saya seperti itu, terus juga diperparah ketika saya merasa diperlakukan tidak adil Pak oleh Pak Samsul. Pak Samsul guru yang membuka itu Pak, les privat itu. Kenapa saya perlakukan tidak adil terhadap Pak Samsul? Ini Pak, sebagian besar teman-teman saya itu kan ikut les privat. Nah, kenapa saya Pak? Saya itu kecuali saya gak ikut les privat. Nah, terus Pak Samsul sering memberikan sindiran Pak ketika berada di dalam kelas. Ya sindiran itulah karena saya enggak boleh ikut les privat. Terus saya juga merasa nilai saya kurang bagus Pak. Karena apakah itu alasan saya nggak ikut les privat atau gimana, dan atas perlakuan Pak Samsul itu karena nilai saya kurang bagus, terus saya nggak boleh ikut les privat, maka saya merasa diperlakukan kurang baik ya Pak, kurang adil. Kadang juga sering ada ledekan-ledekan gitu Pak. Karena hal itu yang ikut les selalu mendapatkan nilai baik Pak, gitu Pak. Jadi saya merasa tidak adil karena sebagian ikut les saya tidak, terus karena tidak ikut les nilai saya tidak baik, berbeda dengan mereka yang ikut les. Nah, selain itu juga karena saya tidak ikut les, saya sering dikucilkan juga Pak. Itulah Pak perasaan saya, kenapa saya merasa diperlakukan tidak adil. Baik, Ahmad, Bapak paham perasaan Ahmad saat ini ya. Sebelum kita melanjutkan, Ahmad, apa yang ingin Ahmad capai dari pembicaraan kita ini? Apa harapan Ahmad ya? Saya sih berharapnya begini Pak. Jadi yang pertama mungkin saya nggak mau lah nilai saya kurang baik ya. Terus juga saya berharap bisa menemukan cara dalam menghadapi dalam mengobati perasaan saya yang diperlakukan tidak adil, dan juga dalam menghadapi ketika saya berada pada situasi yang diperlakukan tidak adil. Terus juga saya walaupun saya tidak ikut les, gimana caranya nilai saya itu bisa baik. Terus apakah saya harus melaporkan hal ini tanpa menimbulkan masalah yang bakal lebih besar lagi gitu Pak. Efeknya nanti kalau saya melaporkan, dikhawatirkan efeknya masalahnya akan memperlebar masalah ini ke sana kemari. Jadi saya sih hanya ingin menemukan atau mengobati perasaan saya agar jangan sampai diperlakukan tidak adil lagi, dan juga menemukan cara dalam menghadapi situasi ketika saya diperlakukan tidak adil. Itu Pak yang saya inginkan. Baik Ahmad, terima kasih sudah berbagi perasaannya. Bapak ingin memahami situasi ini lebih dalam ya. Kamu merasa ada ketidaknyamanan dari Pak Samsul karena kamu tidak ikut les privat, dan itu berdampak pada cara beliau memperlakukanmu di kelas dan penilaian yang kamu terima. Benarkah demikian? Betul Pak. Jadi Bapak bolehlah nanti melihat hasil nilai ulangan saya gimana ya Pak. Nah, hal itu rasanya tidak adil Pak. Ketika teman-teman yang ikut les privat itu lebih diperhatikan, ketika belajar di kelas lebih diperhatikan, dan juga mereka lebih diperhatikan dengan dibuktikan nilai mereka itu lebih baik. Nah, padahal saya udah berusaha Pak, saya itu udah berusaha
dan merasa usaha saya itu udah maksimal ketika saya belajar agar nilai saya itu tidak jelek Pak, agar saya mendapatkan nilai bagus itu saya udah berusaha untuk belajar lebih keras lagi. Nah, karena saya tidak ikut les privat itu, Pak Samsul juga sering menyindir saya Pak di depan kelas. Nah, itu pertama, nilai saya di pelajaran Pak Samsul itu kurang baik, malah lebih baik mereka yang ikut les itu lebih bagus nilainya. Terus juga Pak Samsul ketika memberikan pelajaran di kelas itu suka menyindir saya Pak di depan teman-teman saya di dalam kelas. Baik Ahmad, sebelumnya Bapak ingin konfirmasi ya, apakah Ahmad sudah mencoba berbicara langsung dengan Pak Samsul mengenai hal ini Ahmad? Belum Pak, karena saya tidak berani Pak. Gimana pun juga kan Pak Samsul itu guru saya. Nah, kalau saya membicarakan atau berbicara hal yang kurang baik, saya takut Pak. Takut nanti Pak Samsulnya akan marah dan takut nanti hal ini malah membuat masalah semakin besar Pak. Nanti mengakibatkan keadaan juga semakin kacau gitu Pak. Jadi saya gak berani Pak untuk menyampaikannya kepada Pak Samsul dengan dua hal, takut Pak Samsul marah atau takut Pak Samsul tidak terima, dan juga takut nanti malah membuat keadaan semakin kacau gitu Pak. Baik Ahmad, Bapak mengerti ya kekhawatiran kamu. Apakah ada situasi lain di mana kamu merasa Pak Samsul memperlakukan kamu secara tidak adil? Ini Pak, selain saya mendapatkan nilai yang kurang baik ya, karena alasan saya tidak mengikuti les privat dengan beliau. Nah, ada juga Pak, setiap kali saya ketika pelajaran dia itu, saya bercoba untuk bertanya terhadap materi yang belum saya mengerti Pak. Nah, ketika saya mencoba mau bertanya itu, beliau malah menyuruh saya bertanya pada teman-teman saya atau murid-murid yang ikut les privat Pak. Jadi kalau saya bertanya materi yang tidak mengerti kepada beliau itu, beliau bukanlah memberikan jawabannya Pak. Jadi beliau malah menyuruh saya menanyakan hal itu kepada teman-teman yang ikut les, seolah-olah mereka bahwa saya itu pengetahuan saya itu seperti ya di bawah mereka yang ikut les Pak. Jadi seolah-olah saya itu tidak mengertinya bukan pada materinya, karena saya tidak mengerti karena saya tidak ikut les. Jadi ketika saya bertanya materi, Pak Samsul bukan menjawab materi yang saya tanyakan, malah mengalihkan saya supaya bertanya kepada teman-teman yang ikut les gitu Pak. Jadi hal ini membuat perasaan saya itu seperti saya itu mereka yang ikut les itu pengetahuannya lebih bagus daripada saya yang gak ikut les itu Pak. Bapak sangat menghargai keberanianmu untuk berbagi dengan Bapak ya Ahmad. Mari kita pikirkan langkah-langkah yang bisa Ahmad ambil untuk menyelesaikan masalah ini. Apa yang menurut Ahmad bisa menjadi solusi pertama yang bisa Ahmad lakukan? Ya mungkin bagaimanapun juga ya Pak, Pak Samsul itu kan tetap guru saya ya Pak. Walaupun saya ada perasaan takut beliau tersinggung, yang nantinya marah, terus takut membuat suasana menjadi lebih buruk ya Pak. Bagaimanapun juga saya harus memberanikan diri Pak, harus memberanikan diri dan melawan kekhawatiran saya untuk berbicara sama Pak Samsul. Bagaimanapun juga kan Pak Samsul guru saya ya, jadi saya harus berbicara sebaik-baiknya
dengan Pak Samsul, dan saya harus mengesampingkan perasaan takut saya dan juga mengesampingkan perasaan saya ke beliau supaya beliau tidak tersinggung gitu Pak. Saya harus sebisa-bisanya berbicara dengan beliau agar beliau tidak marah gitu Pak. Nah, Baik, tapi Ahmad. itu saya masih khawatir Pak, walaupun saya sudah mencoba untuk mengesampingkan perasaan beliau, mengesampingkan perasaan saya takut beliau marah, tapi tetap aja Pak kekhawatiran masih ada gitu. Baik, Ahmad, itu bisa menjadi pilihan ya. Bagaimana kalau kita coba memikirkan pendekatan yang lebih strategis, misalnya berbicara dengan beliau secara pribadi dan tenang. Kemudian Ahmad coba menyampaikan perasaan Ahmad tanpa menyalahkan dan mencoba mencari jalan tengah seperti itu. Kedengarannya apa yang Bapak sampaikan itu ini juga ya Pak, menarik juga dan merupakan hal yang bagus untuk dicoba ya Pak. Tapi tetap aja Pak saya khawatir Pak, bagaimana setelah saran Bapak itu sudah saya laksanakan tapi beliau tetap tidak berubah Pak, itu bagaimana Pak? Jika itu terjadi, kita bisa mempertimbangkan langkah lain, seperti melibatkan wali kelas atau bahkan pihak sekolah jika memang perlu. Namun langkah pertama adalah menyampaikan perasaanmu secara langsung dengan sikap yang baik. Bagaimana menurutmu? Nah, alhamdulillah Pak, kalau seperti itu ya, tadi saran Bapak saya berbicara langsung dengan Pak Samsul, insya Allah akan saya laksanakan. Nah, terus juga saya mendapat penguatan Pak dari Bapak dan juga mendapat motivasi ketika saya berbicara secara baik-baik dengan Pak Samsul itu, tapi beliau tetap tidak berubah. Ada pilihan atau tindak lanjut dari hal tersebut ya Pak. Nah, tindak lanjutnya mungkin seperti yang Bapak sampaikan, itu bisa saya berbicara ke wali kelas secara saya langsung, biar nanti wali kelas yang berbicaranya dengan Pak Samsul, atau mungkin kalau tidak ada perubahan lagi bisa disampaikan kepada kepala sekolah ya Pak. Nah, seperti itu ya, terima kasih. Setuju saya dengan saran saya ya Pak, kita punya beberapa hal yang dicoba ketika berbicara langsung masih tetap tidak berubah juga, mungkin kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan melalui wali kelas ataupun kepala sekolah. Baik Pak, mungkin saya akan melakukan atau akan mencoba berbicara langsung dengan Pak Samsul. Bapak sangat bangga dengan keputusanmu Ahmad. Bapak yakin ini akan membantu menyelesaikan masalah. Mari kita tentukan kapan Ahmad merasa nyaman untuk berbicara dengan Pak Samsul. Insya Allah minggu depan Pak. Karena kenapa minggu depan? Karena saya juga harus mempersiapkan diri Pak, mempersiapkan mental saya agar tidak dihantui terus sama rasa takut dan tidak dibayang-bayangi oleh perasaan kekhawatiran yang khawatir Pak Samsul tersinggung gitu Pak. Nah, insya Allah minggu depan mudah-mudahan saya sudah maksimal dalam mempersiapkan diri saya. Itu pilihan yang sangat bijak Ahmad. Setelah Ahmad berbicara dengan beliau, bagaimana jika kita ketemu lagi untuk membicarakan hasil ini? Boleh Pak, dengan senang hati saya mendengarnya. Mungkin kan saya juga bisa, dengan kita bertemu lagi, saya juga bisa menyampaikan terhadap hasil pembicaraan saya dengan Pak Samsul Pak. Saya sangat senang sekali apabila Bapak ada waktu ketika saya sudah
berbicara dengan Pak Samsul, kita bertemu kembali untuk menyampaikan hasil dari pembicaraan saya dengan Pak Samsul kepada Bapak. Baik Ahmad, terima kasih. Pastinya Bapak akan selalu ada jika kamu membutuhkan dukungan lebih lanjut ya. Bapak yakin kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Terima kasih telah berbagi dengan Bapak hari ini ya Ahmad. Bapak senang melihat kamu berani menghadapi masalah ini. Jangan ragu untuk kembali jika kamu memerlukan bantuan Bapak. Terima kasih Pak atas waktunya. Alhamdulillah Pak, perasaan saya itu menjadi lebih plong Pak, lebih plong setelah saya berbicara dengan Bapak, dan kekhawatiran yang tadinya menghantui perasaan saya itu sedikit-sedikit menjadi berkurang Pak, dan itu menjadikan adanya motivasi dalam diri saya untuk bisa berbicara langsung dengan Pak Samsul, menyampaikan apa yang menjadikan keluhan saya ya Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya sekarang merasa lebih tenang Pak. Terima kasih ya Pak. Baik, sama-sama. Sampai ketemu lagi ya Ahmad. Ya baik Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Pasca observasi. Pak Cisandi, bagaimana Bapak menilai apa yang sudah dilakukan selama sesi coaching tadi? Apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya merasa sudah berhasil menciptakan ruang yang aman bagi Ahmad untuk berbagi, Pak. Dan dia juga merasa cukup terbuka dalam mengungkapkan perasaannya. Oke. Baik Pak Cisandi, berdasarkan pengamatan kami nih ya, tadi melihat Pak Cisandi dengan Pak Ahmad melakukan coaching itu, Bapak telah mampu nih mendengarkan dengan baik dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong Pak Ahmad gitu untuk berbagi lebih dalam. Namun ada beberapa momen nih di mana Pak Cisandi bisa lebih menekankan pada perasaan Pak Ahmad gitu. Ada beberapa catatan juga dari kami terkait coaching tadi yang kami observasi. Kami melihat bahwa Ahmad menunjukkan kepercayaan diri saat berbicara, dan Bapak memberikan dukungan yang baik. Namun ada beberapa kesempatan di mana Pak Cisandi bisa lebih mengeksploratif atau menggali solusi dari menggali coaching dengan Pak Ahmad gitu. Oke. Apa nih kompetensi lain nih Pak Cisandi yang ingin Pak Cisandi kembangkan gitu berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan nih Pak Cis? Iya, baik Ibu, Bapak, pastinya saya ingin lebih fokus pada pengembangan kemampuan saya dalam mengelola emosi siswa dan memberikan umpan balik yang lebih mendalam seperti itu. Oke. Cukup mungkin ya Ibu. Ya, cukup Pak Cisandi. Terima kasih banyak dari kami. Silakan mungkin dari Pak Asep. Barangkali ada tambahan. Cukup. Oke, good. Oke. Terima kasih Pak Cisandi. Terima kasih juga Ibu, Bapak. Yuk. Sampai ketemu lagi. Iya, Pak. Pakaiannya simple. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer. Saya sebagai pengamat satu akan menyampaikan terkait
hasil dari coaching yang tadi sudah dilaksanakan, bagaimana Pak C. Sandi melakukan pendekatan yang baik dengan mendengarkan apa yang secara aktif tanpa menghakimi, jadi menjadi pendengar yang baik. Beliau membimbing Ahmad untuk menemukan solusi sendiri tanpa memberikan jawaban secara langsung, yang mendorong Ahmad lebih percaya diri dalam mengambil satu keputusan. Alur perbicaraannya berjalan lancar dengan pendekatan yang empatik dan penuh dukungan, jadi mengalir begitu sebagai alur tirta seperti itu ya. Terus rekomendasi yang ingin saya sampaikan, pertahankan pendekatan yang terbuka dan sabar seperti yang dilakukan oleh Pak C. Sandi. Mungkin dapat ditambahkan beberapa contoh praktis untuk memperkuat rencana aksi yang diajukan oleh coaching. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi overall dalam coaching ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari saya ya. Hasil dari pengamatan saya terkait dengan proses coaching tadi yang sudah dilakukan oleh Pak C. Sandi dan Ahmad. Di sini Pak C. Sandi mampu menciptakan suasana yang nyaman bagi Ahmad untuk berbagi perasaannya dan kekhawatirannya. Beliau memfokuskan diskusi pada perasaan Ahmad tanpa terkesan memojokkan pihak lain gitu. Nah, pendekatan ini membantu Ahmad merasa didengar gitu dan mendapatkan solusi yang realistis gitu ya. Jadi sangat bagus sekali nih Pak C. Sandi. Dan rekomendasi dari saya mungkin pendekatan yang sudah sangat baik ini namun bisa diberikan sedikit dorongan gitu agar Ahmad segera mengambil tindakan konkret gitu tanpa menunda terlalu lama. Misalnya dengan menyarankan tenggat waktu gitu yang lebih dekat untuk berbicara dengan Pak Samsul. Jadi jangan berlarut-larut gitu, lebih cepat kan lebih baik gitu. Nah, mungkin itu dari pengamatan saya. Bapak-bapak terima kasih banyak. Kesimpulannya, proses coaching berjalan dengan baik dengan menggunakan alur tirta, di mana Pak C. Sandi mampu memfasilitasi Ahmad dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan rencana aksi, dan mempersiapkan diri untuk bertanggung jawab terhadap solusi yang telah disepakati. Observer memberikan umpan balik yang positif dan beberapa saran untuk perbaikan lebih lanjut. Skenario coaching kasus 3. Coach Ahmad Ajidin sebagai guru, Coach Pipit Agustina sebagai guru. Observernya yaitu Pak Asep Gunawan dan Pak C. Sandi Budiansyah. Situasi skenario kasus 3. Situasinya di mana rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Pra-observasi. Selamat pagi Pak Ahmad. Sebelum sesi coaching dimulai, mari kita bahas sedikit mengenai fokus Bapak dalam sesi coaching ini. Apakah ada aspek tertentu dari coaching yang ingin Bapak tingkatkan? Selamat pagi Pak Asep dan Pak C. Sandi.
Eh, Mungkin salah satu aspek yang ingin saya tingkatkan itu salah satunya saya ingin lebih mengasah lagi kemampuan saya sebagai pendengar aktif ya Pak. Atau dengan kata lain, saya ingin lebih mengasah kemampuan dalam mendengarkan aktif. Serta selain itu juga saya ingin berusaha memberikan ruang yang leluasa kepada koci dalam mengajukan hal-hal yang penting berkaitan dengan proses merefleksikan diri sendiri serta menemukan solusinya dari si koci itu tanpa ada ragu-ragu dan juga tanpa ada kesannya yang tergesa-gesa. Mungkin itu salah satu beberapa aspek yang ingin saya tingkatkan lagi, Pak. Menarik sekali ya Pak Ahmad, mendengar aktif memang menjadi kunci dalam coaching tentunya. Bisa Bapak jelaskan lebih lanjut mengenai tantangan yang sering Bapak hadapi dalam hal ini, Pak? Tentu ya Pak, dalam suatu kegiatan itu mungkin selalu ada tantangan, halangan, dan rintangan ya. Mungkin yang bisa saya gambarkan salah satu tantangan yang selalu hadir ya ketika melaksanakan kegiatan, khususnya kegiatan coaching. Kadang saya merasa terlalu cepat masuk ke solusi ya Pak, terlalu cepat masuk ke solusi. Kadang kita selalu ingin membantu si coach dalam menemukan solusinya, sedangkan dalam coaching itu biarkanlah coach menemukan solusinya sendiri ya. Kita selaku coach sebagai penuntunnya aja ya, penuntun dengan memberikan pancingan berupa pertanyaan-pertanyaan kepada coach agar si coach itu menemukan solusinya. Nah, itulah tantangan yang mungkin sulit bagi saya sehingga kadang kita lupa memberikan solusi sebelum coach itu menemukan solusi yang dia temukan. Dan kadang juga kita kadang terlalu cepat memutuskan tanpa memberikan waktu kepada coach untuk merefleksikan atau merenung untuk menemukan solusinya. Jadi hal itu membuat saya ingin belajar agar lebih sabar dan memberikan waktu kepada coach dalam melakukan refleksi dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Ya, oke. Itu adalah area penting untuk dikembangkan, Pak Ahmad. Kami akan memperhatikan bagaimana Bapak membangun ruang refleksi untuk coach dan cara Bapak mengelola pertanyaan terbuka. Oke, begitu. Ya, betul sekali ya Pak Asep ya. Selain itu juga Pak Ahmad ya, kami juga akan mengamati bagaimana Bapak mengelola dinamika percakapan, terutama dalam hal menahan diri Pak dari memberikan solusi yang terlalu cepat. Setelah sesi nanti ya, kita bisa refleksikan bersama untuk melihat perkembangan Bapak. Baik Pak Cis, Pak Asep, terima kasih ya atas apa yang Bapak sampaikan. Insya Allah saya akan mencoba untuk fokus pada hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pak Cis dan Pak Asep dalam sesi ini. Saya akan berupaya untuk fokus pada hal-hal yang telah tadi Pak Asep dan Pak Cisandi sebutkan dalam sesi kita kali ini. Nah, mungkin ada hal lain lagi ya, hal lain yang bisa disampaikan oleh Pak Asep atau Pak Cis? Baik Pak Ahmad, semoga berhasil. Oh ya, apakah kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan hari ini? Jadi ketika coaching kali ini mungkin salah satu yang ingin saya kembangkan
Yang pertama mungkin fokus, Pak. Saya ingin mencoba fokus pada kemampuan Koci, ya, di mana Koci di sini adalah Bu Pipit. Saya ingin fokus kepada Ibu Bu Pipit dalam melakukan komunikasi yang efektif, terutama saat menjelaskan metode pengajaran yang ingin ia gunakan, dan juga dalam Bu Pipit selaku Koci dalam menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi, dan juga metode pengajaran yang akan ia gunakan, baik itu kepada pengawas maupun kepada kepala sekolah. Dan semoga Bu Pipit bisa memberikan penjelasan yang begitu efektif dan jelas agar bisa dimengerti oleh pengawas maupun kepala sekolah. Jadi ingin fokus pada kemampuan Bu Pipit dalam melaksanakan komunikasi yang efektif dan menyampaikan solusi dari permasalahan yang ia hadapi, serta menjelaskan metode pengajaran yang akan dia gunakan, ya, tentunya dijelaskan pada pengawas dan kepada kepala sekolah. Luar biasa Pak, baik sekali ya, mudah-mudahan nanti berhasil. Terus bagaimana dengan bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi pada kegiatan coaching nanti Pak? Seperti yang telah tadi saya sampaikan ya Pak, jadi fokus saya itu pada kemampuan Koci, ya, pada kemampuan Koci. Nah, di sini juga kompetensi yang spesifik ketika pelaksanaan observasi itu adalah ingin mengamati kemampuan Bu Pipit dalam berkomunikasi dan juga dalam menjelaskan metode pembelajaran dan bagaimana dia menemukan solusi untuk mengatasi kritikan yang diterima oleh Bu Pipit. Oke, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan, Pak Ahmad? Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan, salah satunya adalah indikator di mana Bu Pipit dapat menjelaskan secara gamblang, secara lugas, ya, secara lugas menjelaskan tentang metode pengajaran itu dikomunikasikan secara jelas dan juga dengan rasa percaya diri yang tinggi, ya, tanpa ada ragu-ragu, tanpa ada tergesa-gesa. Jadi indikatornya adalah bagaimana sih Bu Pipit dapat menjelaskan metode pengajaran dengan jelas dan juga dengan penuh kepercayaan diri. Selain itu juga bagaimana caranya Bu Pipit agar berhasil mendapatkan masukan-masukan atau umpan balik yang membangun, baik itu dari pengawas maupun dari kepala sekolah mengenai pendekatan yang ia gunakan dalam pembelajaran. Nah, di sini saya ingin melihat sejauh mana peningkatan Bu Pipit dalam berkomunikasi serta bagaimana pengelolaan diri Bu Pipit ketika menghadapi situasi yang kurang baik berupa kritikan ke arah Bu Pipit dalam melaksanakan pembelajaran. Baik, luar biasa ya Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad. Mari kita mulai sesi coaching dengan Ibu Pipit. Semoga berjalan lancar. Ya, Pak Asep cukup ya untuk di ini ya. Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak. Observasi. Assalamualaikum Bu Pipit. Ya, waalaikumsalam Pak Ahmad. Terima kasih Bu Pipit sudah bersedia meluangkan waktu. Ini Bu, saya tuh mendengar ada hal yang ingin Ibu bicarakan ya Bu. Sebenarnya jadi saya menjadi penasaran Ibu, karena mendengar dari orang lain Ibu itu ingin berbicara sesuatu dengan saya ya Bu. Nah, sebenarnya apa sih Bu yang Ibu inginkan, yang Ibu harapkan dalam
eh, atau yang ingin Ibu bicarakan dengan saya ini. Nah, jadi harapan Ibu itu dalam pertemuan kita itu seperti apa itu, Bu? Iya Pak Ahmad, saya ingin mencari solusi nih dari masalah yang saya hadapi terkait teguran dari kepala sekolah gitu Pak. Karena laporan dari pengawas. Saya ingin tahu bagaimana gitu sebaiknya ya saya menyikapi hal ini gitu, karena saya merasa apa yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan kebutuhan murid dan kurikulum. Meski tidak menggunakan buku teks gitu, memang saya akui tidak menggunakan buku teks gitu Pak. Baik, Bu. Jadi sedikit terbuka ya. Jadi sedikit terbuka terhadap apa yang ingin Ibu sampaikan. Jadi gini ya, Bu. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, harapan Ibu itu adalah mencari cara ya, Bu, mencari cara bagaimana menghadapi situasi dengan lebih baik dan bagaimana juga agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi di masa yang akan datang. Mungkin itu ya, Bu, yang Ibu harapkannya itu. Yang pertama itu mencari cara untuk menghadapi situasi seperti itu, dan juga bagaimana agar hal seperti itu tidak terulang lagi ya, Bu. Iya, betul Pak. Saya juga ingin tetap menjaga hubungan baik itu dengan pengawas dan kepala sekolah gitu. Coba bisa Ibu ceritakan lebih detail lagi ya, Bu, lebih detail tentang bagaimana sih situasinya itu saat pengawas melaksanakan kegiatan supervisi di kelas gitu, Bu. Jadi bisa Ibu ceritakan secara mendetailnya, Bu. Iya Pak. Jadi gini Pak, saat pengawas datang itu kan saya sedang mengajar dengan menggunakan sumber belajar dari internet Pak, dan bahan yang saya buat sendiri gitu. Nah, pengawas kemudian menegur karena saya tidak menggunakan buku teks yang resmi gitu Pak, menurutnya gitu. Seharusnya saya berpatokan pada buku tersebut gitu. Seperti itu Pak, permasalahannya pada waktu supervisi itu. Jadi pengawas pengennya saya patokannya buku itu aja gitu, tidak boleh dari sumber lain gitu. Itu Pak. Jadi seperti itu ya, Bu. Nah, ketika pengawas memberikan saran seperti itu kepada Ibu, perasaan Ibu atau respon Ibu itu seperti apa sih saat ditegur oleh pengawas dengan alasan dia mengharapkan Ibu mengajar hanya menggunakan sumber dari buku teks. Jadi perasaan Ibu itu gimana sih, Bu? Perasaan Ibu gimana? Terus respon Ibu, apakah Ibu diam aja ketika pengawas menegur setelah beliau mengetahui Ibu menggunakan internet sebagai sumber belajar? Gini Pak, saya tuh mencoba menjelaskan bahwa saya tetap mengacu pada kurikulum gitu dan menggunakan sumber belajar lain yang relevan dengan materi. Namun tetap aja pengawas tampaknya tersinggung gitu Pak, dan akhirnya melaporkan hal ini kepada kepala sekolah. Ya, yang kemudian kepala sekolah menegur saya Pak. Padahal saya sudah benar gitu. Oh, jadi Ibu udah merasa bahwa dengan menggunakan sumber belajar selain menggunakan buku teks itu, perasaan Ibu sebenarnya sudah sesuai ya, udah benar apa yang Ibu lakukan. Nah, Ibu lakukan, tetapi mungkin ya, Bu, mungkin ada
ada hal atau ada komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Mungkin ada hal yang tidak nyambung gitu ya Bu. Ada hal yang tidak nyambung di antara pembicaraan Ibu dengan pengawas. Mungkin begitu ya Bu. Walaupun Ibu sudah merasa yang Ibu lakukan itu sudah benar, tapi adanya pembicaraan yang tidak terjalin dengan baik, atau istilahnya yang tidak nyambung dalam komunikasi. Mungkin seperti itu ya Bu. Iya, ya mungkin Pak, mungkin begitu. Terus menurut Ibu apa yang bisa dilakukan agar mungkin apa yang bisa Ibu lakukan ya agar masalah ini tidak berlanjut atau tidak terjadi permasalahan yang lebih tidak diinginkan lagi ya. Jadi agar permasalahan itu tidak berlanjut dan mungkin harus ada komunikasi yang baik. Nah, harus ada komunikasi yang baik. Nah, apa sih yang bisa Ibu lakukan agar permasalahan ini tidak melebar lagi ya Bu? Tidak melebar lagi dan tidak lagi terulang permasalahan seperti ini di hari kemudian. Mungkin bagaimana Bu? Atau apa yang bisa Ibu lakukan dengan terjadinya hal seperti itu? Iya, mungkin saya perlu lebih jelas dalam menjelaskan metode saya kepada pengawas ya Pak ya, atau kepala sekolah gitu sebelum supervisi dilakukan. Tapi saya juga ingin tetap punya kebebasan gitu dalam memilih sumber belajar gitu Pak. Itu apa yang disampaikan Ibu itu sudah bagus Bu. Jadi sudah bagus. Bagaimana hal yang disampaikan Ibu tadi itu sudah bagus. Jika Ibu mencoba nih ya, Ibu mencoba mencari waktu untuk berdiskusi dengan kepala sekolah dan pengawas gitu Bu. Mencari waktu untuk berdiskusi dengan kepala sekolah, juga pengawas tentang metode atau pendekatan mengajar yang Ibu gunakan. Bisa jadi kalau Ibu bisa menjelaskannya dengan baik dari awal, itu akan membuka pemahaman yang lebih baik bagi pengawas ataupun bagi kepala sekolah. Jadi Ibu luangkanlah waktu untuk berdiskusi sebaik mungkin dengan pengawas dan kepala sekolah dan menjelaskannya dari awal tentang praktik pembelajaran yang Ibu laksanakan itu seperti itu. Nah, semoga aja akan ada pemahaman lebih baik dan membuka pemikiran pengawas agar bisa menerima metode yang Ibu gunakan tadi. Iya Pak, sepertinya saya perlu lebih proaktif lagi gitu Pak dalam menjelaskan metode yang saya gunakan. Mungkin seperti itu kali ya Pak. Apakah selain itu ada langkah lain yang bisa Ibu ambil selain berkomunikasi dengan kepala sekolah atau pengawas? Ada langkah lain lagi enggak, atau Ibu punya cara-cara tertentu selain berbicara gitu Bu? Gimana ya? Mungkin saya juga bisa menyiapkan dokumentasi yang lebih lengkap mungkin ya Pak ya, tentang sumber belajar yang saya pakai gitu, agar mereka melihat bahwa saya memang masih mengacu gitu pada kurikulum. Mungkin seperti itu kayaknya Pak. Saya perlu menyiapkan dokumentasi yang lebih lengkap lagi gitu. Oh gitu ya Bu. Mungkin selain berbicara juga Ibu akan menyiapkan dokumentasi yang lebih lengkap lagi kepada kepala sekolah dan pengawas. Mungkin ada langkah konkretnya ya Bu. Langkah konkretnya itu apa sih yang Ibu akan lakukan setelah ini Bu? Iya Pak, mungkin pertama saya akan membuat pertemuan dengan kepala sekolah, terus dan pengawas juga mungkin ya Pak, untuk menjelaskan pendekatan saya lebih detail lagi gitu Pak. Terus yang kedua, saya akan lebih menyiapkan dokumentasi bahan ajar gitu sebagai bukti bahwa saya mengacu gitu pada kurikulum gitu, kurikulum yang ada gitu Pak. Seperti itu. Dua Pak mungkin.
Yang pertama, mengadakan pertemuan dulu dengan kepala sekolah dan pengawas. Yang kedua, menyiapkan dokumentasi bahan ajarnya. Mungkin itu. Itu merupakan sebuah rencana yang sangat baik ya Bu. Langkah dari perencanaan yang Ibu sampaikan itu sangat baik. Nah, karena Ibu sudah punya rencana baik nih Bu ya, sudah punya rencana baik, mungkin Ibu tinggal melaksanakan rencana Ibu tersebut. Nah, kapan sih Ibu akan melaksanakan terhadap rencana yang telah Ibu sampaikan itu? Akan Ibu laksanakan kapan itu? Itu karena rencana yang Ibu sampaikan sudah baik Bu, tinggal Ibu melaksanakan dari rencana yang telah Ibu sampaikan itu, kapan akan dilaksanakannya Bu? Iya Pak, saya mungkin akan mencoba mengatur pertemuan secepat mungkin ya Pak ya. Mungkin minggu depan kali ya, dan mulai mempersiapkan bahan ajar dan dokumentasinya akhir minggu ini. Minggu depan kayaknya Pak. Mungkin saya akan mempersiapkan dulu bahan ajarnya sama dokumentasi yang lainnya gitu Pak. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi benar sekali Ibu perlu persiapan yang baik ya Bu. Untuk persiapan yang baik juga mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkannya lagi, itu sangat bagus sekali ya Bu. Saya yakin Ibu dengan rencana Ibu yang sudah baik, terus saya yakin dengan rencana yang sudah baik, nah langkah ini mungkin bisa membantu ya Bu, bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan kesalahpahaman yang ada. Dari akan kesalahpahaman yang sudah ada mungkin akan terjawab dengan rencana dan langkah yang ingin Ibu lakukan. Nah Ibu, jika ada kendala, insya Allah Ibu akan selalu bisa untuk berdiskusi dengan saya ya Bu. Nah terima kasih sudah terbuka untuk menyampaikan permasalahan yang sedang Ibu hadapi ini. Terima kasih ya Ibu. Iya Bapak, terima kasih juga Pak Ahmad. Saya merasa lebih yakin untuk menghadapi situasi ini. Aduh, rasanya gimana ini Pak Ahmad? Insya Allah dengan langkah baik Ibu akan bisa mengatasinya. Oke, terima kasih ya Bu Pipit. Oke. Iya Pak Ahmad, sama-sama. Yang telah Ibu sampaikan itu sudah selesai ya Bu. Mungkin tinggal Ibu melaksanakan apa yang akan Ibu ingin laksanakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap Bapak. Pasca observasi. Halo Pak Ahmad. Iya Pak. Ya, bagaimana nih setelah coaching tadi, bagaimana perasaan Bapak setelah sesi coaching tadi? Apakah merasa bisa lebih memberikan ruang kepada coach untuk berbicara dan merefleksikan? Alhamdulillah ya Pak, ketika pelaksanaan coaching tadi secara keseluruhan saya merasa lebih baik dalam hal mendengarkan, tetapi masih ada beberapa momen di mana saya merasa selalu tergesa-gesa ingin memberikan solusi kepada coach, gitu Pak. Baik Pak Ahmad, saya setuju ya Pak Ahmad. Saya mengamati bahwa Bapak sudah memberikan ruang yang cukup bagi Ibu Pipit untuk berbicara. Artinya ini menandakan bahwa Pak Ahmad ini sangat luar biasa dalam mendengarkan apa yang Bu Pipit sampaikan. Namun memang masih ada beberapa momen di mana Bapak terlihat sedikit terburu-buru Pak menyarankan solusi. Terus bagaimana Bapak melihat hal tersebut? Sepakat ya Pak, saya juga sama merasakan hal itu. Jadi dalam kegiatan coaching tadi
beberapa kali saya hampir langsung memberikan solusi kepada Bu Pipit. Padahal seharusnya kan saya itu memberikan ruang dan waktu agar Bu Pipit itu bisa menemukan dirinya sendiri. Dan di sini saya selalu tergesa-gesa ingin memberikan solusi, meskipun saya sudah mencoba untuk menahan diri agar tidak memberikan solusi kepada Bu Pipit. Kalau dari saya melihat progres yang signifikan dari cara mendengar Pak Ahmad. Namun mungkin Bapak bisa lebih memanfaatkan pertanyaan yang memancing refleksi lebih dalam dari coach sebelum langsung memberikan arahan gitu. Mungkin itu. Terima kasih ya Pak Asep. Mungkin apa yang telah disampaikan Pak Asep itu benar ya Pak. Benar. Jadi saya merasa bahwa saya itu harus lebih fokus lagi dalam hal memberikan ataupun mengajukan pertanyaan yang arahnya bisa lebih membuka, lebih banyak memberikan ruang refleksi kepada Bu Pipit agar menemukan solusi gitu Pak. Ya, betul sekali ya Pak. Sebagai tambahan dari saya Pak, saya perhatikan bahwa Bapak sudah mulai menggunakan beberapa pertanyaan terbuka yang bagus Pak. Tapi saya pikir Kuci bisa diberikan lebih banyak waktu untuk berpikir sebelum Bapak memberikan tanggapan. Kedepannya, bagaimana rencana Bapak untuk memperbaiki hal ini Pak? Rencana ke depan saya insya Allah ya Pak, dalam pelaksanaan coaching akan terus berusaha untuk menahan diri, di mana berusaha menahan diri dalam hal untuk tidak memberikan solusi terlalu cepat, dan juga saya harus berupaya untuk memberikan lebih banyak waktu bagi coach, memberikan waktu bagi coach untuk berpikir agar dia bisa menemukan solusi yang tepat. Selain itu, saya juga akan berusaha agar lebih banyak lagi menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif, sehingga coach itu bisa dengan jelas menerima pertanyaan-pertanyaan reflektif dan bisa dengan segera menemukan solusi atas permasalahannya. Mantap Pak Ahmad. Itu adalah rencana yang baik. Latihan akan membantu Bapak meningkatkan kemampuan ini. Kami bisa mengadakan sesi refleksi bersama di kemudian hari untuk melihat perkembangan dari Pak Ahmad. Ya, Pak Sandi begitu? Iya, betul sekali Pak. Saya juga sepakat ya. Untuk sesi berikutnya diharapkan bisa lebih fokus pada pertanyaan yang reflektif Pak, dan membiarkan si Kuci ini menemukan solusinya sendiri. Saya yakin ya Pak Ahmad ini akan semakin baik ke depannya Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas saran dari Pak Asep dan Cisandi, itu sangat bermanfaat sekali bagi saya, dan atas saran yang Pak Cisandi dan Pak Asep berikan kepada saya akan berusaha untuk mencoba menerapkannya dalam kegiatan sesi coaching berikutnya. Ada lagi nih Pak Ahmad, bisa Bapak jelaskan apa sudah Bapak lakukan selama coaching sebagai indikator yang ketercapaian? Salah satu ketercapaian yang saya dapatkan ketika melakukan coaching dengan Bu Pipit, saya sudah mendorong Bu Pipit untuk memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada Bu Pipit untuk dapat menjelaskan pendekatan pengejarannya secara terbuka. Jadi dia harus memberikan penjelasan yang terbuka, penjelasan secara jelas tanpa adanya
tanpa adanya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain dari pihak-pihak yang memberikan dia kritik. Selanjutnya insya Allah, alhamdulillah saya atas dorongan dan motivasi dari saya, beliau bisa berhasil dalam merumuskan langkah-langkah yang konkret untuk menghadapi ketika dia menghadapi situasi dan situasi yang dia hadapi kurang baik ya, dan juga dengan dorongan dan motivasi yang saya berikan, Bu Pipit mampu berkomunikasi lebih efektif dengan pihak-pihak yang mengkritisi dia ya. Salah satunya pihak dengan komunikasi yang berjalan baik, Bu Pipit mampu memberikan penjelasan yang sangat jelas kepada pengawas dan kepada kepala sekolah. Baik Pak Ahmad, terima kasih ya. Ini saya sampaikan Pak, dari hasil observasi saya tadi ya, Pak Ahmad ini menciptakan suasana yang mendukung dan positif Pak pastinya ya. Catatan saya menunjukkan bahwa Ibu Pipit merasa lebih percaya diri setelah sesi ini. Namun ada beberapa area yang bisa ditingkatkan Pak sebenarnya. Seperti misalnya di kemampuan untuk mendengarkan umpan balik dengan lebih baik seperti itu. Ya, Pak Asep seperti itu ya. Ya, itu lagi nih, apakah ada kompetensi lain yang ingin Bapak kembangkan di sesi berikutnya berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan, salah satunya yaitu saya ingin fokus pada kemampuan coach, Pak. Fokus pada kemampuan coach dalam menemukan solusi, juga pada kemampuan coach dalam berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawatnya. Nah, saya merasa itu sangat penting untuk dikembangkan, di mana tujuannya agar dia bisa mendapatkan lebih banyak lagi dukungan dan perspektif yang baik dalam pelaksanaan pembelajaran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Asep dan Pak Cisandi. Saya akan mencoba menerapkan saran dan umpan balik baik dari Pak Asep maupun Pak Cisandi terhadap coaching yang telah saya laksanakan tadi. Insya Allah saran-sarannya akan saya gunakan dalam sesi coaching berikutnya. Terima kasih Pak Asep, Pak Cisandi. Oke, sama-sama. Mungkin dari saya cukup, Pak Cis. Halo, Pak Cis, suaranya. Mic-nya. Ya, dari saya juga cukup Pak. Sampai ketemu ya, Pak Ahmad, dari saya cukup juga. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Oke, terima kasih Pak Cis, Pak Asep. Yuk, sama-sama Bapak. Semangat yo. Yuk. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer. Terima kasih Bu Pipit dan Pak Ahmad. Saya akan menyampaikan hasil dari observasi dari pengamatan saya. Pak Ahmad sebagai coach berhasil menciptakan suasana yang nyaman dan tidak menghakimi dalam proses coaching. Tadi mengalir begitu saja. Terus pertanyaan yang diajukan sangat membantu Ibu Pipit dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang terbaik. Ahmad juga berhasil mendorong Bu Pipit untuk proaktif dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Namun mungkin sesi ini bisa lebih efektif jika eksplorasi lebih mendalam mengenai kemungkinan masalah lain yang muncul jika metode ini terus diterapkan tanpa adanya buku teks. Intinya untuk sesi coaching ini
sangat luar biasa sesuai dengan alurnya, ada Tirta dan Rasa. Mungkin itu saja, terima kasih. Mangga Pak Acis. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan hasil pengamatan saya selama tadi terjadi proses coaching ya antara coachnya Pak Ahmad dan coachnya itu Bu Pipit. Di situ dalam catatan saya, Pak Ahmad dalam perannya sebagai coach menunjukkan kesabaran dan kepekaan terhadap situasi yang dihadapi oleh Ibu Pipit. Pak Ahmad mampu memandu coach untuk merumuskan langkah-langkah konkret dan jelas. Kemudian pendekatan Tirta yang digunakan juga sudah sangat baik ya, di mana mulai dari menetapkan tujuan yang jelas hingga perencanaan aksi yang realistis. Namun mungkin akan lebih baik lagi jika akan memberikan saran tambahan mengenai pentingnya kolaborasi dengan guru lain yang mungkin menghadapi situasi serupa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari hasil pengamatan saya. Terima kasih. Kesimpulan dari kedua pengamatan tersebut adalah bahwa Pak Ahmad sebagai coach telah berhasil menciptakan lingkungan coaching yang nyaman, tidak menghakimi, serta efektif dalam membantu Ibu Pipit mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi. Pak Ahmad juga menunjukkan kesabaran, kepekaan, dan kemampuan memandu coach dalam membuat rencana tindakan yang konkret dengan menggunakan pendekatan Tirta secara baik. Namun, ada beberapa saran untuk peningkatan efektivitas sesi coaching. Menurut Pak Asep, menyarankan agar eksplorasi lebih mendalam dilakukan terkait potensi masalah di masa depan, terutama terkait metode tanpa buku teks. Sementara menurut Pak Cisandi menekankan pentingnya saran untuk berkolaborasi dengan guru lain yang menghadapi situasi serupa. Skenario coaching kasus 3. Sebagai coach, Ibu Pipit Agustina selaku guru. Coach Pak Asep Gunawan sebagai guru. Observernya Pak Cisandi Budiansyah dan Pak Ahmad Ajidin. Situasi skenario kasus 3. Situasinya di mana rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Praobservasi. Baik. Terima kasih ya Bu Pipit. Saya bersama Pak Ajidin nanti akan coba bersama-sama melihat proses coaching Ibu dengan Pak Asep ya. Sebelumnya selamat pagi Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berdiskusi sebelum sesi coaching nanti ya. Saya ingin tahu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam sesi ini Bu. Ya, terima kasih juga Pak Cisandi. Selamat pagi juga Pak Cisandi, Pak Ahmad. Saya ini Pak Cis, saya ingin fokus pada kemampuan menciptakan ruang dialog yang terbuka untuk coach gitu, agar mereka merasa nyaman pada saat berbagi. Itu mungkin Pak Cis. Oke. Tujuan yang Ibu sampaikan tadi itu sangat baik ya Bu, sangat baik, di mana Ibu ingin menciptakan kenyamanan
kepada coach ketika berbagi dan juga ketika menemukan solusinya. Nah, ini Ibu berdasarkan yang tadi Ibu sampaikan, agar membuat coach bisa merasa nyaman itu mungkin ada kompetensi yang bisa secara spesifik ingin Ibu observasi ya selama kegiatan coaching ini. Nah, yang ingin saya tahu bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi dalam sesi coaching, Bu. Ya Pak Ahmad, terima kasih. Saya ingin mengamati cara saya mengajukan pertanyaan yang dapat mendorong refleksi dari Pak Asep gitu, sehingga dia bisa menemukan solusinya gitu secara mandiri. Itu mungkin Pak Asep, Pak Ahmad. Menarik ya Bu. Lantas apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Terus apa yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan sesi ini, Bu? Iya, siap Pak. Jadi indikatornya mungkin ini Pak, seberapa aktif gitu Pak Asep dalam menjelaskan permasalahannya dan seberapa banyak gitu solusi yang dapat dia rumuskan selama sesi. Baik ya Bu, jadi kita akan memfokuskan pada interaksi dan hasil yang dicapai selama kegiatan ya Bu. Nah, baik Bu, karena Ibu sudah menyampaikan indikator yang ingin Ibu capai, nah maka kita akan fokus pada interaksi dan hasil yang ingin dicapai selama sesi kegiatan coaching. Nah, semoga ini berjalan lancar dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Iya Pak Ahmad, amin. Terima kasih banyak Pak Ahmad, Pak Cisandi. Baiklah Bu, terima kasih ya Bu Pipit. Mari kita mulai sesi coaching dengan Pak Asep. Semoga berjalan lancar ya Bu. Siap Pak Cisandi, terima kasih. Observasi. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam, Bu Pit. Ya. Pak Asep, terima kasih nih sudah bersedia hadir. Kita akan memulai sesi ini dengan mendalami tujuan Bapak ya. Apakah ada yang ingin Bapak capai ini dari pertemuan kita hari ini? Ya, Bu Pit, saya baru-baru ini mendapatkan teguran dari kepala sekolah terkait laporan dari pengawas sekolah saat saya mengajar tanpa buku teks. Saya ingin mencari solusi agar ke depan saya bisa lebih baik dalam menangani situasi seperti ini. Oke, baik. Jadi Bapak ingin menemukan pendekatan yang lebih efektif gitu ya Pak ya dalam mengatasi masukan dari pengawas itu. Sambil tetap mempertahankan fleksibilitas dalam metode mengajarnya. Nah, apakah ada aspek khusus gitu Pak yang ingin kita fokuskan di hari ini? Saya juga ingin memastikan bahwa metode yang saya gunakan tetap sesuai dengan kurikulum sambil tetap memperhatikan kreativitas dalam mengajar. Oke. Apa nih yang menurut Bapak terjadi sehingga situasi ini muncul? Bisa Bapak ceritakan lebih dalam lagi? Waktu itu saat pengawas datang, saya sedang mengajar menggunakan materi dari sumber lain seperti artikel online, multimedia. Saya tidak menggunakan buku teks saat itu. Pengawas merasa saya
seharusnya menggunakan buku teks sebagai panduan utama dalam mengajar. Oke, berarti Bapak menyampaikan bahwa Bapak merasa yakin gitu dengan metode yang digunakan ya Pak ya. Bagaimana respon pengawas nih ketika Bapak menjelaskan hal tersebut? Saya sudah menjelaskan bahwa meski tanpa buku teks, saya tetap berpedoman pada kurikulum. Namun, tampaknya pengawas tetap kurang setuju dan menganggap menggunakan buku teks itu sangatlah penting. Iya. Jadi menurut Bapak, apakah ada faktor lain yang bisa mempengaruhi persepsi pengawas itu? Mungkin mereka terbiasa dengan metode tradisional yang mengandalkan buku teks. Saya tidak yakin apakah mereka terbuka pada metode alternatif. Oke, apa yang Bapak rasakan ketika situasi ini terjadi gitu? Bagaimana Bapak merespon perasaan tersebut gitu, Pak? Saya merasa sedikit frustasi karena sudah berusaha keras untuk mempersiapkan materi yang relevan dan menarik bagi peserta didik. Tapi saya mencoba tenang dan tetap menjelaskan dengan baik kepada pengawas. Iya. Jadi tetap menggunakan metode KSE ya Pak, harus harus tenang ya. Oke. Jadi jika kita melihat ke depan nih Pak, langkah apa nih yang menurut Bapak bisa diambil untuk mencegah situasi seperti ini terulang lagi gitu Pak? Gimana Pak? Saya berpikir mungkin bisa lebih banyak mengkombinasikan penggunaan buku teks dan materi alternatif sehingga tetap memenuhi harapan pengawas namun tetap fleksibel gitu. Oke. Itu ide yang baik Pak. Bagaimana jika kita mempertimbangkan cara agar pengawas bisa lebih memahami gitu pendekatan Bapak gitu ya. Mungkin dengan memberikan contoh bagaimana materi lain gitu yang Bapak gunakan juga mengacu pada kurikulum. Ya, saya rasa menyusun dokumentasi lebih jelas tantangan sumber-sumber yang saya gunakan dan bagaimana itu sesuai dengan kurikulum. Mungkin itu bisa membuat pengawas terlihat pendekatan saya secara lebih terbuka. Mungkin itu. Iya. Bagaimana nih kalau Bapak juga mengundang pengawas untuk berdiskusi lebih lanjut gitu mengenai hal ini gitu, agar ada komunikasi yang lebih terbuka gitu dan saling memahami gitu Pak? Itu mungkin ide yang bagus karena bisa menjelaskan langsung dan membuka dialog. Bukan hanya menerima kritik tapi ada penjelasan secara jelas gitu ya. Oke. Apa yang langkah pertama nih yang Bapak rencanakan untuk mewujudkan itu? Saya akan mulai dengan merencanakan pertemuan dengan kepala sekolah dan pengawas dan juga mempersiapkan materi pendukung penjelasan saya. Oke, langkah konkret apa nih yang Bapak ambil setelah sesi ini untuk memastikan rencana Bapak berjalan sesuai dengan harapan Bapak gitu? Saya akan mulai menyusun dokumen tentunya ya yang menunjukkan relevansi sumber belajar saya dengan kurikulum. Setelah itu saya akan mengusulkan pertemuan untuk menjalankan pendekatan ini kepada kepala sekolah dan pengawas. Oke. Terus bagaimana nih Bapak akan memastikan bahwa dalam pertemuan tersebut gitu kedua pihak bisa melihat manfaat dari pendekatan Bapak? Saya akan berusaha menunjukkan hasil belajar siswa yang lebih menggunakan metode ini relevansi materi dengan standar kurikulum yang ditetapkan. Oke, tampaknya Bapak sudah memiliki rencana yang baik nih. Bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah merumuskan rencana ini? Saya merasa lebih percaya diri Bu dan lebih siap menghadapi pengawas
dari kepala sekolah dengan pendekatan yang lebih sistematis. Oke, iya. Oke, berarti tinggal pelaksanaannya ya, Pak ya? Ya, siap. Baik, nanti ke depan bisa kita bertemu lagi nih Pak untuk membahas ini lagi ya, dari hasil pertemuan Bapak dengan kepala sekolah dan pengawas ya. Boleh Bu, siap. Oke, Bu ada waktu saja Bu ya. Iya, siap. Terima kasih Pak Asep. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama. Pasca observasi. Alhamdulillah Bu Pipit sudah melakukan kegiatan coaching ya. Nah, tentulah Bu Pipit mendapatkan pengalaman, dapat bagaimana perasaan Bu Pipit ketika pelaksanaan coaching berlangsung. Nah, mari ya Bu kita bahas nih apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu dapatkan selama kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan. Nah, di sini juga berdasarkan kegiatan ya coaching yang Ibu lakukan, indikator apa saja sih yang Ibu rasakan bisa tercapai dalam pengembangan yang Ibu lakukan, yang Ibu dapatkan dari Pak Asep? Iya. Selamat pagi Pak Ahmad. Pak Asep menunjukkan keterlibatan aktif Pak. Ia mampu menjelaskan permasalahannya dan memberikan beberapa ide solusi yang relevan. Itu. Baik Bu, saya ingin menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data ya Bu ya. Selama sesi tadi, Ibu Pipit berhasil menjaga dialog terbuka, Bu. Namun, beberapa pertanyaan bisa lebih mendalam untuk eksplorasi yang lebih baik sebenarnya, Bu. Misalnya, mengapa Pak Asep memilih sumber belajar alternatif seperti itu, Bu? Saya setuju Bu dengan Pak Cisandi ya. Setuju dengan Pak Cisandi, mengingat berdasarkan hasil observasi tersebut, jadi mungkin ada beberapa kompetensi lagi ya yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan pengalaman Ibu dari sesi coaching yang telah Ibu lakukan bersama Pak Asep. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan? Iya Pak Cisandi, Pak Ahmad, sebenarnya gini nih Pak. Saya tuh ingin fokus gitu pada kemampuan menanyakan pertanyaan yang lebih mendalam gitu agar dapat memfasilitasi refleksi yang lebih kuat dari coach gitu. Di sini Pak Asep ya, sehingga dia lebih memahami perspektif yang ada gitu. Luar biasa Bu, itu rencana yang baik ya Bu ya. Semoga sesi berikutnya semakin memperkuat kemampuan tersebut dan meningkatkan kualitas coaching yang diberikan. Saya rasa cukup dari saya Ibu. Barangkali Pak Ahmad? Ya Pak, saya juga setuju dari apa yang ingin dikembangkan lagi oleh Bu Pipit, yaitu ingin lebih memahami lagi perspektif yang ada dari permasalahan-permasalahan yang ditemui dan bisa dilaksanakan dengan kegiatan coaching ini. Dan semoga pengembangan kompetensi yang didapatkan dalam pelaksanaan coaching itu bisa dikembangkan dan bisa lebih baik lagi dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya, khususnya dalam kegiatan pengembangan diri dan kegiatan pengembangan pembelajaran. Mungkin Bu Pipit ada hal lain lagi yang ingin Bu Pipit sampaikan, terutama dalam hal kegiatan proses pengembangan pembelajaran. Cukup Pak Ahmad, saya rasa ini sudah. Terima kasih Bu Pipit. Kalau sudah cukup, mungkin kita akan melihat pengembangan diri Bu Pipit selanjutnya. Oke, terima kasih ya Bu Pipit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima Pak kasih. Ahmad Yajidin, Pak Sampai ketemu ya, Cisandi. Bu. Ya. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer. Luar biasa ya Pak Asep dan
Pipit ya. Bu Pipit sebagai coach, Pak Asep sebagai coach, ini sangat luar biasa ya. Saya di sini akan menyampaikan hasil pengamatan saya, hasil coaching tadi ya. Saya melihat bahwa Ibu Pipit itu mampu menciptakan ruang dialog yang terbuka, di mana Pak Asep merasa nyaman untuk berbagi pengalaman dan gagasannya. Ibu Pipit juga di sini tidak memberikan penilaian, tetapi lebih banyak bertanya untuk mendorong refleksi dari Pak Asep itu sendiri. Ini membantu Pak Asep untuk menemukan solusi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapinya. Mungkin sesi ini bisa lebih kaya jika Pak Asep juga diminta untuk mengeksplorasi kemungkinan cara yang berbeda dalam melibatkan pengawas dan kepala sekolah secara kolaboratif. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih secara keseluruhan Bu Pipit dan Pak Asep sangat luar biasa. Mangga dilanjut Pak Ajidin. Oke, terima kasih Bu Pipit, terima kasih Pak Asep, dan terima kasih Pak Cis. Sebelumnya kita beri aplaus dulu ya atas penampilan kita dalam pekan praktek coaching ini. Baiklah Bapak Pipit, dari hasil tadi di mana Bu Pipit sebagai coach dan Pak Asep sebagai coach, mungkin sedikit memberikan penguatan dari saya, sedikit nih, memberikan gambaran terhadap hasil pengamatan yang saya lakukan ketika Bu Pipit menjadi coach dan Pak Asep menjadi coach. Nah, baiklah, dalam sesi ini ya, itu sangat luar biasa sekali ya Bu Pipit perannya sebagai coach itu, di mana Bu Pipit itu berhasil menggali pemahaman lebih dalam lagi ya, menggali pemahaman lebih dalam tentang masalah yang sedang dihadapi oleh Pak Asep. Jadi dengan teknik strategi yang dilakukan Bu Pipit ini, itu suatu keberhasilan Bu Pipit sebagai seorang coach dalam menggali pemahaman terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh si coach. Nah, karena kalau seorang coach tidak pintar dalam menggali segala sesuatu, menggali hal-hal permasalahan, terus menggali agar si coach itu bersifat terbuka, itu si coach itu tidak akan bisa menyampaikan terhadap masalah yang dihadapinya. Nah, terus juga di mana ketika percakapan coaching ini terjadi antara si coach dan si coach, itu dialognya sudah terjalin dengan baik ya, tidak terjalin dengan baik, di mana dialog yang dilakukan oleh si coach dan si coach itu tidak hanya fokus untuk mencari solusi secara langsung ya, tidak difokuskan terhadap masalah agar langsung bisa ketemu solusinya, tapi di situ terlihat juga bagaimana Pak Asep selaku coach itu berusaha untuk lebih memahami terhadap perspektif yang diberikan oleh pengawas ketika munculnya permasalahan itu. Jadi Pak Asep mencoba untuk lebih memahami, jadi mencoba untuk menggali kesadaran dirinya dalam memahami perspektif pengawas yang dilakukan kepada Pak Asep. Nah, sesi ini juga sangat efektif ya, sesi coaching di mana dialognya sudah baik, terus coaching yang dilaksanakan sudah efektif, di mana dari coaching itu sangat efektif dalam membantu Pak Asep selaku coach merumuskan langkah-langkah atau rencana-rencana konkret yang akan Pak Asep lakukan dalam menghadapi masalah tersebut ya.
Namun mungkin akan lebih baik lagi jika diadakannya refleksi atau tindak lanjut tentang metode yang akan digunakan agar langkah-langkah atau rencana itu bisa lebih didukung lagi ya, terutama dalam mendukung ke arah pembelajaran siswa sambil memenuhi atau mendapatkan ekspektasi atau umpan balik yang baik, baik itu dari pengawas ataupun dari kepala sekolah. Jadi kita bisa menggunakan metode yang lebih baik lagi agar kita mendapatkan umpan balik yang reflektif, umpan balik yang membangun kita, dan juga komentar-komentar yang baik dari pengawas maupun dari kepala sekolah. Oke, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih ya Pak Asep, Bu Pipit yang telah melakukan praktek coaching dengan peran coach dan coachee yang sangat baik. Oke, terima kasih. Mungkin dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Ahmad Ajidin, Pak Cisandi, Pak Asep. Kesimpulan dari kedua pengamatan tersebut adalah bahwa Ibu Pipit berhasil menciptakan suasana dialog yang terbuka dan mendukung, di mana Pak Asep merasa nyaman berbagi pengalaman dan refleksi. Ibu Pipit mendorong refleksi mendalam dari Pak Asep tanpa memberikan penilaian langsung, sehingga membantu Pak Asep menemukan solusi yang relevan dengan permasalahannya. Ibu Pipit juga mampu menggali pemahaman Pak Asep lebih lanjut tentang permasalahannya, terutama dalam memahami perspektif pengawas. Namun, terdapat beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut. Pak Cisandi menyarankan agar Pak Asep didorong untuk mengeksplorasi cara yang lebih kolaboratif dalam melibatkan pengawas dan kepala sekolah. Sementara Pak Ahmad menekankan perlunya refleksi lebih lanjut tentang bagaimana metode yang digunakan dapat mendukung pembelajaran siswa sambil tetap memenuhi ekspektasi dari pengawas itu sendiri. Terima kasih. Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.